Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmalia Hairunisa akan menjelaskan tentang apa itu ayat Al-Muhkam dan Al-Mutasyabih. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai kitab suci yang terakhir dan suatu ringkasan dari kitab-kitab suci yang pernah diturunkan oleh Allah. Bahkan Al-Quran seringkali diseru oleh seluruh penganutnya untuk mengesahkan berbagai macam perilaku, motivasi sebagai perjuangan, melandasi berbagai inspirasi, mencadang dalam memenuhi segudang harapan, dan memperteguh jati diri manusia yang meyakininya dalam menghadapi berbagai tantangan perkembangan zaman-zaman. Dalam Al-Quran terbagi menjadi dua ayat, ayat Al-Muhkam dan ayat Al-Mutasyabih. Ayat Al-Muhkam yaitu ayat yang mudah dipahami redaksi atau ayat yang jelas, tegas, dan mudah dipahami maknanya. Sedangkan ayat Al-Mutasyabih yaitu ayat yang maknanya belum jelas atau samar-samar atau hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang yang berilmu, itu pun perlu ditakwilkan terlebih dahulu sehingga memerlukan penjelasan dari ayat-ayat muhkam atau hadis untuk ditafsirkan. Secara etimologis, muhkam berasal dari kata ihkam yang menurut Al-Zarqani mempunyai berbagai konotasi, namun mengacu pada suatu pengertian yaitu al-man'u yang berarti mencegah. Dalam arti kata lain, muhkam juga membawa maksud dari isim maf'ul dari fi'il ahkama yuhkimu yang menurut bahasa diartikan dengan menahan dari goncangan. Pengertian serupa ini juga diakui dalam kamus bahasa Arab. Misalnya, dalam tartib Al-Qamus Al-Muhit, dalam hubungan ini maka penetapan sanksi hukum ialah menetapkan ketentuan-ketentuannya yang dengannya seseorang tercegah dari berbuat sesuatu di luar ketentuan tersebut, dan ketentuan itu harus sesuatu yang jelas dan tegas. Sedangkan mutasyabih secara etimologis berasal dari kata syabaha yusabbihu yang hakikatnya adalah keserupaan, misalnya dari segi warna, rasa, keadilan, dan kezaliman. Dikatakan juga mutasyabih adalah mutamasil atau sama dalam perkataan dan keindahan. Jadi tasyabuh al-kalam adalah kesamaan dan kesesuaian perkataan, sebagiannya membetulkan sebagian yang lain. Dengan pengertian seperti itulah Allah mensifatkan Al-Quran bahwa keseluruhan ayat-ayatnya adalah mutasyabihah. Adapun hikmah ayat Al-Muhkam yaitu menjadi rahmat bagi manusia. Dengan adanya ayat-ayat muhkam yang sudah jelas arti maksudnya, sangat berarti besar bagi mereka, khususnya yang kemampuan bahasa Arabnya lemah. Kemudian memudahkan bagi manusia mengetahui dan menghayati arti dan maksudnya, sehingga umat mudah mengamalkan pelaksanaan ajaran-ajarannya. Lalu menghilangkan kesulitan dan kebingungan umat dalam mempelajari isi ajarannya, karena lafal ayat-ayat sudah dapat dijelaskan arti yang dimaksud dengan sendirinya, tidak harus menunggu penafsiran atau penjelasan dari lafal atau ayat atau surat yang lain. Hikmah dari ayat muhkam yaitu menjadi fondasi hukum dan akidah, memberikan pedoman yang pasti tentang halal haram, kewajiban tauhid, akhlak, dan prinsip syariah. Menguatkan keimanan dengan makna yang jelas, umat dapat memahami inti ajaran Islam tanpa kerancuan. Kemudian menjaga kesatuan umat karena maknanya tegas. Ayat muhkam mengurangi potensi perbedaan penafsiran yang dapat memecah belah. Kemudian menjadi tolok ukur dan menafsirkan ayat mutasyabih. Ketika ada ayat yang tidak jelas, penafsirannya dikembalikan kepada ayat-ayat muhkam sebagai rujukan utama. Adapun hikmah dari ayat Al-Mutasyabih yaitu
memperlihatkan kelemahan akal manusia sebagaimana Allah memberi cobaan pada badan untuk beribadah. Akal juga dicoba untuk meyakini keberadaan ayat-ayat mutasyabih agar seseorang yang berpengetahuan tinggi terhindar dari menyombongkan keilmuannya, sehingga ia tunduk kepada naluri kehambaannya. Menguji keimanan dan ketundukan, mendorong tadabbur dan penelitian ilmiah, menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah. Kemudian ada membuka ruang ijtihad ulama, melindungi manusia dari kesombongan intelektual. Adapun contoh ayat al-muhkam yaitu yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar-raki'in, yang artinya tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maksud dari ayat tersebut sudah jelas, tidak perlu ditafsirkan lebih dalam bahwa ayat tersebut memerintahkan kita untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Kemudian contoh yang kedua yaitu dalam surat Asy-Syu'ara ayat 11 yang berbunyi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dia maha mendengar lagi maha melihat. Maksud dari ayat tersebut juga sudah jelas, tidak perlu ditafsirkan lebih dalam lagi, yaitu menjelaskan bahwa Allah itu tidak serupa dengan sesuatu apapun, dan Allah juga maha mendengar, juga maha melihat. Kemudian ada juga contoh dari ayat al-mutasyabih yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 1 yang berbunyi alif lam mim. Nah, ayat tersebut diartikan menjadi dua pendapat. Yang pertama itu ditakwilkan menjadi alif itu kepada Allah, lam itu kepada malaikat Jibril, mim itu kepada Nabi Muhammad SAW. Maksudnya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Dan pendapat kedua yaitu dikembalikan kepada Allah. Kemudian contoh yang kedua ada dalam surat Thaha ayat 5 yang berbunyi Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, yang artinya dialah Allah yang maha pengasih dan berkuasa di atas arasy. Nah, maksud dari ayat tersebut bukan berarti Allah berada atau bersemayam di atas arasy, tetapi Allah itu lebih dari apapun karena Allah tidak berada atau tidak membutuhkan ruang dan waktu. Lalu contoh yang ketiga ada dalam surat Al-Fat ayat 10 yang berbunyi yadullah fawqa aydihim, yang artinya tangan Allah di atas tangan mereka. Nah, maksud dari tangan tersebut di sini bukanlah menyerupai fisik manusia atau makhluk lainnya, melainkan kekuasaan Allah itu di atas kekuasaan yang lainnya. Kesimpulannya, muhkam merupakan ayat yang jelas maknanya dan tidak memerlukan keterangan dari ayat-ayat yang lain. Sedangkan mutasyabih berarti ayat-ayat yang belum jelas maksudnya dan mempunyai banyak kemungkinan takwilnya atau maknanya yang tersembunyi dan memerlukan keterangan tertentu atau hanya Allah yang mengetahuinya. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.